Halo YouTube, perkenalkan nama saya Krisna Ardityana dari kelas SMH NIM 21965. Jadi beberapa hari yang lalu dosen saya memberikan saya tugas yang mana tugasnya adalah membuat video tentang teknologi yang digunakan di bidang kehutanan. Tugasnya ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Kenapa gampang dan kenapa susah? Ikuti saja saya terus. Seperti yang saya katakan tadi, tugas ini gampang-gampang susah. Kenapa gampang? Karena saya tinggal di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Sedikit sejarah mengenai Kabupaten Pelalawan. Kota ini bernama Pangkalan Kerinci, sebuah ibu kota Kabupaten Pelalawan yang cukup maju. Kenapa bisa dibilang maju? Karena di kabupaten ini ada sebuah perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara yang bernama PT RAPP. Pasti semua sudah tahu mengenai perusahaan ini. Karena perusahaan inilah kota kecil ini menjadi maju. PT RAPP memberikan banyak sekali lapangan pekerjaan kepada penduduk setempat dan menjadikan rata-rata pekerjaan penduduk di sini adalah karyawan perusahaan. Selain PT RAPP, ada juga perusahaan kelapa sawit yaitu Asian Agri. Asian Agri masih satu induk perusahaan dengan PT RAPP. Dengan adanya dua perusahaan besar ini, kota kecil ini menjadi semakin maju. Dan dengan adanya dua perusahaan ini, membuat saya menjadi lebih mudah dalam mengerjakan tugas ini. Karena di PT RAPP, mereka menggunakan teknologi-teknologi canggih dalam bidang kehutanan. Namun, saya melupakan sesuatu. Semua teknologi canggih itu ada di dalam pabriknya. Dan terjadi sedikit kesulitan. Oke, jadi saya sudah berada di depan PT RAPP. Dan di PT RAPP ini banyak sekali teknologi yang digunakan dalam bidang kehutanan. Cuman masalahnya teknologi yang dipakai itu ada di dalam pabriknya. Dan saya tidak bisa masuk ke sana karena saya bukan karyawan RAPP. Oke, teman-teman. Jadi untuk bisa masuk ke dalam PT RAPP di situ ada pos yang seperti pintu tol. Dan jadi hanya orang-orang tertentu atau karyawan RAPP saja yang boleh masuk ke dalam sana. Sementara saya karena bukan dari keluarga PT RAPP itu tidak bisa masuk. Dan kendaraan-kendaraan yang masuk itu ada gate pass-nya. Gate pass itu berupa semacam apa ya? Semacam tanda bahwa pemilik mobil adalah karyawan RAPP. Sebetulnya kalaupun kita bukan karyawan RAPP, kita tetap bisa masuk dengan cara menitipkan SIM dan STNK ke pos. Tapi karena ini adalah musim pandemi, jadi PT RAPP melarang orang yang bukan karyawan atau bukan bagian dari PT RAPP untuk masuk ke dalam. Akhirnya, saya memutuskan untuk mencari teknologi lain yang digunakan di PT RAPP ini. Hingga saya sadar bahwa PT RAPP menggunakan truk untuk mengangkut hasil hutan. Truk merupakan salah satu teknologi di bidang kehutanan. Namun, ekspektasi saya tidak sesuai dengan realita. Sangat sulit mencari truk pengangkut kayu pada malam hari. Jadi ini adalah truk yang mengangkat kayu akasia yang nantinya akan digunakan untuk sebagai bahan pembuatan kertas, ya. Dia nggak kuat. Nah, ini adalah salah satu teknologi yang digunakan oleh PT RAPP. Tiba-tiba sebuah ide pun muncul. Saya baru ingat PT RAPP mempunyai jalan koridor yang digunakan khusus oleh truk pengangkut kayu yang bergandeng dan panjang. Dan saya pun segera meluncur ke sana. Ini dia yang saya maksud. Ini adalah truk gandeng pengangkut kayu. Truk ini panjang sekali, bisa menggandeng 3 sampai 4 gandengan sekaligus. Karena panjangnya inilah, truk ini
tidak diperbolehkan untuk memasuki jalan aspal ataupun jalan lintas, karena truk ini sangat berat dan bisa merusak aspal. Jadi ini adalah jalan koridor PT RAPP yang digunakan mobil-mobil besar untuk mengangkut kayu-kayunya menuju pabrik ya. Nah, di sini jalan ini juga bisa dilewati orang. Tapi nanti ketika sampai sana, ketika sampai pabriknya akan dicegat dan hanya mobil pengangkut kayu saja yang boleh masuk. Bisa dilihat di sini. Jalannya cukup lebar ya, karena yang melewati jalan ini adalah mobil-mobil besar pengangkut kayu. Truk gandeng yang gandengannya itu ada 3 atau 4. Sebenarnya ada banyak teknologi yang digunakan di PT RAPP, seperti drone untuk memantau lahan dari kebakaran hutan, nursery yang merupakan ruangan yang digunakan untuk mengembangkan bibit akasia, hingga mesin penggulung kertas yang paling canggih di Asia Tenggara. Namun, sayang sekali, yang bisa saya tunjukkan hanyalah sebuah truk yang mengangkut kayu. Sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada, dan itu di Kabupaten Pelalawan. Sekian saja video dari saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh media sosial Anda agar saya merasa senang. Dan terima kasih telah menonton.